Karena waktu sudah habis, saya sebutkan satu hadis cukup panjang ya tentang Rasulullah menekan dada Aisyah ya, sebagai teguran kepada Aisyah. Baik, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma kanat lailati allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi." Tatkala di suatu malam di mana Rasulullah sallallahu lagi jatah nginap di rumahku. Inqalaba fa wada'a ridaahu. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu bangun dari tidurnya. Jadi sudah tidur bareng Aisyah. Rasulullah mengira Aisyah sudah tidur. Ternyata tiba-tiba Rasulullah sallallahu balik, kemudian dia pun meletakkan ridaknya, fa khala'ana alaihi, kemudian dia pun melepaskan kedua sendalnya, fa wada'ahuma inda rijlaihi. Rasulullah sallallahu baru datang, mohon maaf ya. Ketika di malam hari bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun datang melepaskan selendangnya, kemudian melepaskan kedua sendalnya, kemudian dia meletakkan kedua sendalnya di sisi kakinya, fa basata tarafa izari ala firashi, kemudian beliau pun membuka ujung sarungnya ya di tempat tidurnya, fataja, kemudian Rasulullah sallallahu pun tidur di samping Aisyah, karena itu lagi jatah nginap di rumah Aisyah. Falam yalbath illa raithama dhanna an qad raqadtu. Rasulullah tidur bersamaku, tidak lama kemudian Rasulullah SAW menyangka aku sudah tidur. Fa akhadha ridaahu ruwaidan. Ternyata tiba-tiba Rasulullah SAW ambil lagi selendangnya. Ini sudah lepaskan, dia ambil lagi pelan-pelan. Wa ta'ala ruwaidan. Rasulullah SAW pakai lagi sendalnya diam-diam. Mencurigakan sikap Nabi ini. Pikir Aisyah mau pergi ke madunya, ini mau pergi ke istri lain ini. Wajar perempuan. Kenapa harus pelan-pelan? Jadi Rasulullah pelan-pelan ambil selendangnya, pakai sendal diam-diam, pelan-pelan. Wa fatahal bab, buka pintu diam-diam ya. Fa kharaja ya. Tsumma ajabahu ruwaidan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutup pintunya pun diam-diam, pelan-pelan, semuanya pelan-pelan. Akhirnya Rasulullah SAW pergi, aku pun segera bangkit. Faja'altu dir'i fi ra'si, aku segera ambil kerudung, aku segera pakai jubahku, aku pakai kerudung, fakhtamartu wa taqanna'tu izari, aku pun pakai sarungku, tsumma talaqtu ala ithrihi, kemudian aku pun mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kemana suamiku? Wajar ya? Coba kalau antum bayangkan istri antum tiba-tiba gini, pakai baju semua, terus pergi, sementara ada istri kedua, ya wajar istri curiga, apalagi rumahnya dekat ya. Dan rumah-rumah istri Nabi kan berdekatan. Maka aku pun ngikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ja'al Baqi faqama. Ternyata Rasulullah SAW pergi ke Baqi, bukan ke rumah istri lainnya. Pergi ke Baqi, kemudian Rasulullah SAW berdiri di situ, fa'atalal qiyam. Kemudian Rasulullah SAW berdiri lama. Tsumma rafa'a yadayhi thalatha marrat. Rasulullah SAW berdoa 3 kali. Tsumma harafa fanharaftu. Kemudian Rasulullah SAW balik, aku pun balik. Fa asra'a, Rasulullah SAW jalan dengan cepat, aku lebih cepat lagi, fa asra'tu. Fa harwala, Rasulullah SAW berlari kecil, fa harwaltu, aku pun berlari kecil lebih cepat lagi. Fa ahdara fa ahdartu. Rasulullah tiba di rumah, aku sudah di luar. Fa sabaqtuhu fa dakhaltu. Aku di luar, aku masuk segera dalam rumah. Fa laisa illa an taja'tu. Langsung aku pura-pura tidur. Fa dakhala. Rasulullah SAW pun masuk. Rasulullah SAW berkata, "Malaki ya Aish?" Ada apa dengan kau wahai Aish? Aish itu panggilan cinta juga. Jadi orang Arab kalau manggil nama, kasih sayang namanya dikurangi satu hurufnya. Harusnya Aisyatu, dia manggilnya ya Aisyu. Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Hasyan Rabiah." Kenapa nafasmu tersenggal-senggal? Baru lari masalahnya. Qalat, kata Aisyah, qultu la syai', enggak apa-apa ya Rasul, enggak apa. Kata Rasulullah SAW, "La tukhbirini ala yukhbiranni latiful khabir." Kabarkan kepadaku, kenapa nafasmu terengah-engah? Kalau tidak, Allah yang kabarkan kepadaku. Qultu ya Rasulullah, ya bagaimana lagi? Daripada Allah yang kasih tahu, mending saya yang kasih tahu. Fa akhbartuhu, aku pun mengabarkan kepadanya, tadi kamu keluar saya ikuti, kamu ke Baqi saya ikuti, kamu balik saya lari di luar. Kata Rasulullah, "Fa anti sawadul ladzi ra'aitu amami." Kau tadi orang yang lewat di depanku. Qultu na'am, iya benar ya Rasulullah. Fala hadani fi sadri lahdatan auja'atni. Maka Rasulullah tekankan tangannya di dada Aisyah yang buat aku agak rasa sakit.
teguran dari Nabi. Ini bahaya seperti keluar malam-malam ya. Nanti dikira siapa. Maka Rasulullah tegur agak keras, tidak pukul tapi dia nekan aja. Nekan agak keras, fa auja'atni, tekanan tersebut buat aku terasa agak sakit. Summa qala adhananti an yahifallahu alayki wa rasuluh. Rasulullah agak tegas, wahai Aisyah, apakah kau menyangka Allah dan Rasulnya akan menzalimimu? Ya. Ya. Qalat mahma yaktumin nas ya'lamullah. Kata Aisyah, betapapun orang menyembunyikan sesuatu pasti Allah akan bongkar. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, kenapa tadi saya bangun diam-diam, keluar diam-diam untuk menghilangkan persangkaan buruk dari Aisyah. Fa inna Jibril atani hina ra'aiti. Tadi waktu kau lihat aku pakai baju diam-diam, sungguhnya Jibril tadi datang. Fanadani, kemudian Jibril memanggilku. Fa akhfahu minki, fa ajabtuhu. Maka dia tidak kelihatan olehmu. Maka aku pun segera memenuhi panggilan Jibril. Fa akhfaituhu minki, dan aku pun sembunyikan hal tersebut. Aku tidak ingin kau tahu bahwasanya Jibril tadi datang memanggilku. Kenapa? Walam yakun yadkhulu alayki wa qad wada'ti thiyabaki. Jibril tidak masuk ke dalam rumah karena dia tahu kau sudah melepaskan baju mau tidur. Artinya Jibril menghormati siapa? Aisyah. Makanya manggilnya dari luar. Ya. Wa dhanantu an raqati, dan saya tadi kira kau sudah tidur. Fakahritu an uqidhaki, aku tidak ingin kau bangun. Subhanallah. Ya, Rasulullah diam-diam tadi bukan mau pergi ke istri lain, tapi supaya Aisyah tidak kebangun karena sayang kepada istrinya. Ya. Wa khasyitu an tastauhishi, dan aku khawatir kalau saya tinggalkan kamu sendirian, kau bangun kau sendirian, kau akan merasa ketakutan, rasa sendirian. Faqala inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfir lahum. Jibril berkata, Allah perintahkan engkau wahai Muhammad untuk pergi ke kuburan Baqi' dan mohon ampunan buat mereka. Ini intinya ketika Nabi menghadapi permasalahan ini, Rasulullah menjelaskan begini. Karena terkadang seorang wanita membuat kesimpulan sendiri. Kesimpulan tersebut terkadang didikte oleh syaitan atau karena kecemburuannya membuat dia menyimpulkan kesimpulan yang aneh-aneh. Kita jangan bilang salah sendiri kamu suudzon, enggak. Tugas kita menjelaskan agar dia tidak suudzon. Dan di antara sunnah kita menjelaskan perkara agar orang lain tidak suudzon kepada kita. Seperti Nabi SAW ketika mengantar Sofia keluar dari masjid menuju ke rumahnya di malam hari. Maka ada dua sahabat berjalan cepat-cepat, harusnya jalan pelan-pelan, jalannya cepat. Kata Rasulullah SAW, ala rislikuma innaha Sofia. Pelan-pelan saja, ini Sofia. Kata para sahabat, kami tidak apa-apa ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, kalian tidak menduga apa-apa, tapi aku khawatir syaitan melemparkan sesuatu dalam hatimu. Dijadikan dalil oleh para ulama, kalau ada sesuatu yang bisa membuat orang curiga buruk kepada kita, sunnahnya kita jelaskan. Itu sahabat tidak curiga, tapi sebelum didiktekan oleh syaitan, Rasulullah SAW jelaskan supaya tidak jadi suudzon. Lihat tadi Aisyah radhiyallahu anha curiga kepada Nabi SAW, maka Nabi jelaskan kenapa dia bersikap demikian agar Aisyah tahu bahwasanya ada sebab lain yang membuat dia tidak curiga.